Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah melewati hari ke-10 di bulan Ramadan, memasuki malam hari ke-11. Hati-hati Bapak Ibu, bukan hanya kita diperintahkan untuk beramal soleh, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Hati-hati, ada perusak amal, ada pembatal amal kebaikan yang kita lakukan. Umpamanya dalam Quran yang bisa membatalkan amal kebaikan itu adalah punya syirik, musyrik orangnya. Lain asyrokta layahbatanna amaluka. Kalau kalian musyrik, syirik, layahbatanna amaluka, maka amalmu akan batal. Kalau batal itu artinya tidak sah, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada dosa atau kedoliman yang paling besar kecuali musyrik. Inna syirka ladulmun adim. Walaupun nanti ada syirkul asgor, syirik yang kecil, tetap Bapak Ibu itu syirka ladulmun adim. Jadi disebut kecil itu sebetulnya untuk mempermudah pemahaman. Tapi prinsipnya seluruh musyrik itu adalah ladulmun, kedoliman yang sangat besar. Dolim saja jadi masalah. Kalau punya sifat dolim saja sudah bermasalah. Menganiaya diri, merugikan diri, merugikan orang lain, hakikatnya merugikan diri. Ketika membohongi orang lain, hakikatnya membohongi diri. Ketika merugikan orang lain, hakikatnya merugikan diri. Ketika menipu orang lain, hakikatnya menipu diri sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika mencurangi yang lain, hakikatnya mencurangi diri, itu maknanya dolim. Jadi dolim itu bentuknya sangat banyak, tapi syirik itu dulmun azim. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha.
Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik diampuni. Kenapa? Karena ini nggak ada bahasa, mungkin keterbatasan bahasa untuk menggambarkan bagaimana terlaknatnya syirik. Diciptakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Setiap hari napas kalau harus bayar 30 juta setiap hari. Ada orang yang masuk rumah sakit sehari semalam harus bayar. Gitu, masalah napas 30 juta. Nangis dia. Kenapa nangis? Bukan karena harus bayar 30 juta, karena dia orang kaya. Tapi dia introspeksi, Allah selama saya hidup memberikan napas gratis. Kalau dihitung mesti bayar sehari saja 30 juta. Bagaimana setahun? 30 juta kali 365 hari. Bagaimana kalau diukur umur kita? Ya Allah, nangis. Ini segalanya dari Allah, tapi punya keyakinan ada selain Allah gitu yang bisa memberi manfaat, menghilangkan madarat. Gitu. Itu kenapa syirik itu ladul mun'atim. Anak dipiara oleh kita, diurus, dibiayai sampai dia dewasa, sukses, ternyata dia durhaka. Ini kan sama, bahasa lain tidak ada rasa terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua, nanti yang bisa membatalkan amal adalah riya. Walaupun riya termasuk syirik, tapi syirik kecil. Kenapa ini dibedakan? Karena tidak mustahil ahli ibadah terjangkit syirkul asgoriyah. Mungkin nyembah patung, nyembah patekong, percaya Nyi Roro Kidul menjadi penguasa Laut Kidul, bagi kita sudah tidak, Pak. Tapi tidak mustahil ketika kita ibadah yuro'unan nasa, ria itu ingin ditilai baik, dipuji baik oleh manusia. Kalau ingin terlihat baik oleh mata namanya ria, ingin terdengar baik namanya sum'ah. Gitu. Ada orang baca Quran dibagus-bagusin, ada orang supaya dianggap suara kita bagus, itu sum'ah. Karena ingin terdengar bagus. Itu. Hukumnya sama. Makanya ini berat, Pak. Kalau baca hadis riwayat Imam Bukhari, 3 kelompok yang pertama masuk neraka itu bukan ahli doraka, ahli maksiat. Ketiganya ahli ibadah, tapi beribadah atas dasar riya. Yang pertama ahli baca Quran ingin disebut qori, ahli sedekah ingin disebut dermawan, ahli jihad ingin disebut mujahid. Itu kloter pertama masuk neraka. Bukan orang durhaka, ahli ibadah yang riya dalam ibadahnya. Itulah kenapa Nabi menyatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan dari semua yang aku khawatirkan akan umatku. Jadi banyak kekhawatiran Nabi terhadap umatnya, sebagaimana banyak kekhawatiran kita orang tua terhadap anak. Tapi dari sekian yang banyak kekhawatiran itu, syirik kecil itu menempati posisi pertama. Kenapa? Karena kalau tidak sensi, kalau nggak kritis, pelakunya tidak merasa punya syirik. Pelakunya tidak merasa punya syirik. Inilah yang paling Nabi takutkan, Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk membedakan apakah kita punya sifat syirik kecil, riya, sum'ah dan tidak, maka kebalikan dari itu ikhlas. Ikhlas. Kenapa ibadah harus ikhlas? Karena tandanya tidak riya. Makanya kalau saum namanya imanan, iman. Man shoma ramadhana, man qoma ramadhana, man qoma lailatul qadri, iman. Iman itu adalah ikhlas di sana. Karena nanti ada orang saum dasarnya ingin punya ilmu pelet.
Sekali melirik oke sajalah. Ada orang yang saum dasarnya ingin punya ilmu kekebalan tubuh, teterak ditembak, teterak dikadek, teterak diciduhan. Itu tidak imanan, Pak. Itu. Nah ini yang kedua, itu yang bisa merusak, membatalkan amal soleh. Nah ini yang paling Nabi takutkan. Yang ketiga yang bisa membatalkan amal soleh kita adalah Bapak Ibu itu meninggalkan sholat asar. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumullahi qanitin. Jaga oleh kalian sholat. Bahasanya jaga, Pak. Jaga. Biasanya menjaga lebih susah ketimbang meraih. Jadi menjaga waktunya, menjaga tata caranya, kualitasnya. Ada yang bisa menjaga waktu, tiap waktu sholat dia sholat, tapi tidak bisa menjaga pelaksanaan. Itulah yang disebut oleh Nabi, nanti ada orang sholat selama 60 tahun, sholatnya tidak diterima Allah. Kenapa? Karena dia tidak benar ruku, tidak benar sujud, tidak khusyuk. Ini menjaga. Nah termasuk alas sholawatil wusta. Wusta ini sholat asar. Itu sholat asar. Sholat asar itu adalah salah satu waktu di antara dua waktu di mana pergantian malaikat. Di malaikat itu shiftnya ada dua, satu di sholat asar, dua di sholat subuh. Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar fi sholatil asri wa sholatus subhi. Silih berganti para malaikat yang menjaga manusia itu di sholat asar dan sholat subuh. Ketika malaikat umpamanya yang menjaga subuh shiftnya asar dia kembali, maka ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba kami? Atainahum wa hum yusallun, kami datang ketika subuh dia sedang sholat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami kembali ketika sholat. Yang sholat di absen, yang tidak sholat tidak di absen. Kalau Jumatan malaikat itu berada di pinggir masjid, ya, di luar masjid, dia ngabsen al awal fal awal, siapa yang datang pertama, kedua, ketiga. Kalau khotib naik mimbar, maka para malaikat menutup buku absennya, kemudian masuk masjid mendengarkan khutbahnya khotib. Makanya yang telat datang teka absen. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya makanya kata Rasulullah berkait dengan asar itu, man tarokal asro hafido, gitu ya, amaluhu batola amaluhu, barang siapa yang tidak sholat asar maka batal amalnya dalam satu hari. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya bagi kita hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai bulan Ramadan kita berjuang tapi ujungnya capek gawe teka pakai. Maksimalkan kemampuan kita supaya diterima, dan yang diterima hanya innama yataqabbalallah minal muttaqin, yang diterima hanya dari golongan yang takwa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.